Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Informasi sekitar penerbangan. Saya bacakan dari media online tribuntimur.com dengan judul pesawat Lion Air dari Surabaya ke Makassar baru saja alami insiden di udara, bawa 222 penumpang. Kamis 19 Mei 2022, Editor Edi Sumardi. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT800 dan nomor registrasi PKLHR dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur, tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan mengalami insiden tabrak burung di udara atau birstrai, Rabu 18 Mei 2022 petang. Akibatnya pesawat yang mengangkut 222 penumpang dan 7 kru itu harus kembali mendarat di bandara asal setelah sekitar 15 menit mengudara. Pesawat awalnya take off pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Hasil pengecekan pesawat bagian depan sebelah kanan mengalami beer strike. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendetail, kata Corporate Communication Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam siaran pers Kamis 19 Mei 2022. Manajemen Lion Air kemudian memutuskan memberangkatkan seluruh penumpang dan kru menggunakan pesawat lain ke Makassar dengan nomor registrasi PKLGK pada pukul 20.13 waktu Indonesia Barat dan tiba pada pukul 22.22 waktu Indonesia Tengah. Kata Dadang Mandala Prihantoro, pengoperasian pesawat dan penanganan insiden beer strike telah dijalankan menurut standar operasional atau prosedur SOP. Penerbangan JT800 telah dipersiapkan secara tepat. Sebelum keberangkatan, pesawat Boeing 737-900ER registrasi PKLHR dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal pre-flight check. Fase mengudara take off berjalan normal. Namun, berkisar 15 menit setelah take off, ada indikator di kokpit yang menunjukkan indikasi tidak sesuai dengan yang semestinya, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali. Pilot memutuskan kembali ke Bandar Udara Internasional Juanda, return to base atau RTB, pesawat pun mendarat secara normal. Setelah pesawat parkir sempurna di tempatnya, seluruh penumpang diarahkan ke ruang tunggu. Lion Air telah menginformasikan dampak yang timbul kepada seluruh penumpang. Dalam dunia penerbangan dikenal satu istilah yaitu RTB atau return to base, adalah di mana suatu pesawat diharuskan untuk kembali ke bandar udara di mana pesawat itu berangkat setelah mengudara atau airborne. RTB bisa terjadi karena dua faktor, yaitu teknis dan non-teknis. Faktor teknis umumnya terjadi karena adanya gangguan pada sistem pesawat seperti mesin, struktur atau mekanisme teknis operasional pesawat yang menyebabkan kemampuan atau capability pesawat dalam melakukan penerbangan berkurang hingga di bawah 50%. Sementara faktor non-teknis terjadi karena gangguan non-teknis. Gangguan tersebut contohnya ada penumpang sakit yang membutuhkan penanganan secepat mungkin dan masih dalam radius kurang dari 1 jam dari bandara awal, serta cuaca di bandara awal masih memungkinkan atau bandara tujuan tutup. Pesawat Lion Air yang return to base adalah Boeing 737-900ER atau Extended Range
Pesawat tipe ini adalah varian dari pesawat Boeing 737 yang pertama kali di dunia digunakan Lion Air. Ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 737-900 yang telah diproduksi sebelumnya. Kokpit pesawat Boeing 737-900ER telah dilengkapi dengan head-up display atau HUD. Peralatan ini biasanya dipakai pada pesawat militer atau pesawat tempur. Fungsinya adalah untuk mempermudah pilot dalam menentukan kemiringan pesawat, baik secara vertikal maupun horizontal. Pesawat ini menggunakan layar LCD yang terpadu dalam bentuk gelas kokpit. Sistem gelas kokpit ini dipercaya akan menjadi tren bagi pesawat-pesawat baru. Boeing 737-900ER ini adalah pesawat kategori short to medium range twin jet atau pesawat jet mesin ganda dengan jarak tempuh dekat hingga sedang yang diperkenalkan pertama kali pada tanggal 18 Juli 2005 oleh Boeing yang ketika itu telah berlogo Lion Air dan Boeing. Dimensi pesawat ini identik dengan tipe 737-900 tetapi dengan sedikit perbedaan di struktur badannya, sehingga membuat 737-900ER dapat membawa penumpang lebih banyak dan dapat terbang lebih jauh dibanding pendahulunya. Pesawat ini bisa membawa 215 penumpang, sedangkan 737-900 yang hanya sekitar 189 penumpang atau lebih banyak 26 penumpang. Teknologi yang dipunyainya juga merupakan teknologi terbaru saat ini yang menjadikan pesawat ini bisa mendarat di runway pendek. Perbedaan lainnya adalah pada kedua sayap ada tambahan sayap kecil yang disebut winglet. Winglet ini mampu mereduksi wingtip vortex, yakni terjadinya gelombang udara atau turbulence di ujung sayap sehingga pesawat lebih stabil ketika terbang. Winglet akan berfungsi pada saat pesawat take off karena bisa lebih hemat bahan bakar walaupun tidak begitu signifikan penghematannya. Boeing 737-900ER juga lebih hemat bahan bakar dan mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh dari generasi sebelumnya. Demikian saudaraku informasi, silakan juga baca yang terbaru ya yang ada di tribun.com via Google News atau Google Berita. Nah, demikian informasi kawanku terkait masalah pesawat ya. Semoga pesawat ke depan semakin bagus, semakin canggih, semakin mantap, semakin nyaman dan bisa terhindar dari bahaya atau musibah. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.